Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Dana Saputra dari kelompok 10. Akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penilaian berbasis kelas lingkup pembelajaran Quran Hadis di PAI. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Faisal Hakim MPDI. Yang pertama yaitu latar belakang. Penilaian sangat dibutuhkan oleh manusia dalam berbagai kehidupan sehari-hari, karena disadari atau tidak sebenarnya penilaian sudah sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun kegiatan sosial lainnya. Hal ini dapat dilihat mulai dari berpakaian. Setelah berpakaian, ia mulai berdiri di hadapan kaca untuk menilai apakah penampilannya sudah wajar atau belum. Dalam dunia pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian merupakan 3 dimensi dari sekian dimensi yang sangat penting. Dan dalam dunia pendidikan, ketiga dimensi tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya dan merupakan kesatuan yang utuh yang harus dilakukan oleh guru sebagai aktor dalam ruang-ruang pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Penilaian merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan atau proses pembelajaran. Pengertian yang selanjutnya, pengertian penilaian berbasis kelas. Secara etimologis, kata evaluasi adalah suatu proses penentuan nilai, penentuan kekuatan dari sesuatu atau seseorang yang sifatnya menyeluruh sehingga mutu dari sesuatu atau seseorang itu dapat diketahui. Penilaian dalam arti luas adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Penilaian berbasis kelas menurut Depdiknas yaitu kegiatan pengumpulan informasi yang proses dan hasil belajar siswa belajar peserta didik untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi yang ditetapkan. Fungsi penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Penilaian yang dilakukan oleh guru di kelas harus mendorong motivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua, belajar tuntas. Penilaian di kelas harus diarahkan untuk memantau ketuntasan belajar siswa, ketuntasan belajar menjadi fokus, dan perancangan materi yang dicakup setiap kali guru melakukan penilaian. Yang ketiga, indikator efektivitas pengajaran. Penilaian kelas dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh proses belajar mengajar telah berhasil. Yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik adalah informasi tentang yang diberikan kepada peserta didik tentang kemajuannya ke arah pencapaian tujuan-tujuan pengajaran. Yang selanjutnya, jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Jenis penilaian yang dilakukan guru tergantung pada standar kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar yang ditetapkan dalam kurikulum. Adapun jenis penilaian berbasis kelas yang digunakan guru antara lain yaitu tes. Yang pertama, tes tulis. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan tes tertulis adalah alat penilaian berbasis kelas yang penyajiannya dalam bentuk tertulis. Yang kedua, tes perbuatan. Tes perbuatan adalah tes yang dilakukan dengan jawabannya merupakan perbuatan dari siswa yang sedang dinilai. Yang ketiga, pemberian tugas. Pemberian tugas ini dilakukan mulai dari awal kelas sampai dengan akhir kelas yang sesuai dengan kemampuan perkembangan peserta didik. Yang keempat, penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian berbasis kelas terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Yang kelima, penilaian produk. Penilaian hasil kerja peserta didik atau produk adalah penilaian berbasis kelas terhadap penguasaan keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk
atau proses, dan penilaian kualitas hasil kerja peserta didik tertentu. Penilaian produk ini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan, menilai keterampilan merencanakan, merancang, menggali, atau mengembangkan ide. Yang kedua adalah tahap produksi, menilai kemampuan memilih dan menggunakan bahan, alat, dan teknik kerja. Yang ketiga adalah tahap penilaian atau apresial. Penilaian sikap adalah suatu predisposisi atau kecenderungan untuk melakukan suatu respon dengan cara-cara tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Yang ketujuh, penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah menilai karya-karya peserta didik berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Thomas Armstrong menyebutnya 5K penyusunan portofolio, yaitu sebagai berikut: karya yang dihargai. Yang pertama, karya yang dihargai, untuk mengakui dan menghargai hasil karya dan prestasi siswa selama 1 tahun ajaran. Yang kedua, kognisi, untuk membantu siswa menilai sendiri hasil karyanya. Yang ketiga, komunikasi, untuk mengkomunikasikan kemajuan proses belajar siswa kepada orang tua, pengasuh, dan siswa sendiri. Yang keempat, kerjasama, untuk menyediakan sarana bagi sekelompok siswa sehingga dapat menghasilkan karya cipta dan mengevaluasi secara kolektif. Yang kelima, kompetensi, untuk menetapkan kriteria yang membandingkan hasil karya siswa dengan siswa lain atau dengan titik acuan atau standar tertentu. Dengan menggunakan penilaian portofolio, kompetensi peserta didik dapat diketahui, yaitu dengan melihat berbagai kumpulan tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik. Itulah presentasi dari penjelasan makalah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.